Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Programmer Kantoran. Nah, pada video kali ini kita bakal ngebahas masalah root atau routing ya teman-teman. Di video sebelumnya kita berhasil membuat aplikasi Laravel atau instalasi awal lah ya di Laravel ini. Nah, sekarang kita mulai belajar perkoding-kodingannya nih. Yuk, kita masuk ke materinya. Nah, di sini ada root atau routing ya teman-teman. Kita simak nih penjelasannya seperti apa. Pertama, route adalah cara Laravel untuk mengatur jalur atau rute URL menuju fitur di aplikasi. Simpelnya dapat didefinisikan seperti peta yang memberitahu Laravel apa nih yang harus dilakukan ketika ada permintaan ke URL tertentu. Nih, buat kalian yang masih bingung dan masih kurang paham dengan penjelasan ini, gue bakal bikin gambaran singkat mengenai route ini, alur kerjanya seperti apa ya teman-teman. Oke, di sini gue bakal buka Excel Draw. Kita bikin di sini aja ya, bekas pengenalan FVC kemarin. Nah, di sini asumsikan gue ngebuat sebuah data user ya teman-teman. Di sini ada user, lalu disambung dengan ada aplikasi di bagian sini. Kita bikin app aja namanya. Lalu di sini ada sebuah halaman. Asumsikan ada halaman berita, ada halaman dashboard, lalu ada halaman kontak. Tiga aja cukup lah ya. Ini hanya untuk menggambarkan aja. Nah, ketika user memasuki aplikasi kita, di sini ada pertanyaan nih, gimana aplikasi kita tahu kalau apa yang dipengen user mau masuk ke halaman ini atau ini. Makanya aplikasi supaya tahu gimana caranya, bakal ada nih tugasnya si root di bagian tengah-tengah sini. Jadi apapun yang terjadi pasti bakal selalu akses bagian routingnya terlebih dahulu. Selalu ke routingnya dulu. Kenapa? Karena routing lah yang mengatur, istilahnya yang mengatur aplikasi kita supaya menampilkan halaman apa nih yang ada di dalam aplikasi kita terhadap user. Simpelnya kayak gini. Kalau ada sebuah halaman website dengan domain misal kantoran.com/dashboard, secara otomatis dia bakal masuk ke sini dong. Nggak mungkin juga tiba-tiba ketika slash dashboard dia masuk ke berita, ya kan? Nah, itulah fungsinya daripada si root. Sehingga apa yang dilakukan oleh user nanti bakal dikirim oleh root, hey aplikasi kita, ini loh ada user ingin menampilkan halaman dashboard. Kamu tampilin halaman dashboard ini ya. Kalau ada user nampilin halaman berita, maka aplikasi kita secara otomatis bakal menampilkan halaman berita via root. Misal di sini ada berita, secara otomatis si router memberitahu nih terhadap aplikasi kita kalau ada user yang ingin masuk ke halaman berita. Kurang lebih penjelasannya kayak gitu. Jadi semua alur kerja itu nanti diaturnya oleh si root ini ya, untuk menuju ke aplikasi kita yang bisa diumpan balik nanti ke bagian user. Gitu teman-teman. Itu penjelasan singkatnya lah ya. Ini ada sebuah gambarannya aja. Nah, kita balik nih ke materinya. Setelah ada root ini, nanti ada yang namanya metode ya teman-teman. Kita masuk. Nah, ini dia. Apa sih itu metode? Jadi ada 4 ya teman-teman. Ada get, ada post, ada put atau delete. Sebenarnya ada di put ada 2 ya. Ada put, ada patch. Cuman saya pakai put aja karena kurang lebih juga fungsinya sama. Jadi ada get. Get itu digunakan untuk mengambil sebuah data. Lalu ada post yang digunakan untuk mengirim atau menyimpan sebuah data, dan ada put untuk memperbarui data yang sudah ada. Nah, kalau delete sudah kebayang lah ya, namanya juga delete untuk menghapus sebuah data. Betul, teman-teman. Nah, saatnya kita praktek ya, teman-teman. Habis dari pembahasan tadi, saatnya kita praktek nih. Teman-teman boleh buka text editor teman-teman ya. Nih, ini gue pakai project kemarin yang habis kita install ya, belajar Laravel. Untuk masuk ke root pertama, teman-teman nanti bakal disuguhin nih dengan project atau folder-folder yang banyak ya. Ada app, bootstrap, config, database, public, resource, root, storage, test, vendor. Itu nggak usah dipeduliin dulu. Teman-teman fokus aja dulu ke bagian roots ya teman-teman. Nanti masuk ke bagian web. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya root.2.2 get. Ada rootnya, ada metodenya. Nah, inilah yang disebut kalau ada root pasti ada metode gitu.
Nah, kalau kalian perhatikan di bagian URI ini ada slash kosong nih. Ini tandanya apa ya? Nah, tandanya ketika kita memasuki halaman tersebut, dia akan selalu mengambil nilai pertama. Nih contoh, kita masuk ke halaman aplikasi kita ya. Nih, ketika kita mengasumsikan slash kosong, ini tuh secara otomatis kita bisa mengakses nilai kosong kayak gini. Misal nanti ada namanya slash algi atau slash kosong gitu. Jadi di rootnya kurang lebih kayak gini. Ada algi, ada slash. Nah, ini tuh diasumsikan kita tuh bakal masuk ke halaman alginya aja, nggak perlu ada nama tambahan di bagian sini gitu. Nah, jadi root itu fungsinya seperti itu untuk mengarahkan. Nah, ini kosong ya. Kenapa kosong? Karena kita udah ngubah namanya jadi algi. Udah mulai ketahuan ya rutenya ya. Jadi apapun yang ditulis di root ini akan mengantarkan aplikasi kita mau ke arah mana. Nah, di sini BTW kenapa dia kosong dan mengembalikan not found? Tandanya kita lihat lagi ke gambar ini. Ini kan semua diolah ya sama bagian root. Ketika rute mengambil, misal di sini ada berita dashboard kontak, asumsikan ada user nih mau mengakses ke kantoran.com slash misal apa ya di sini harga. Nah, si harga nih bingung nih, ini mau kemana ya? Ini berita, ini dashboard, ini kontak, nggak ada di aplikasi itu. Maka ini otomatis ngebalikin ke sini dan mengembalikan sebuah halaman yang namanya 404 atau not found. Jadi emang nggak ada halaman tersebut di aplikasi kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita balikin lagi, kita save, lalu kita refresh. Nah, ini kembali lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita nyinggung sedikit nih masalah view. Jadi, setelah kita masuk ke root itu, kita kan akan menampilkan sebuah halaman ya. Makanya untuk menampilkan sebuah halaman, kita bisa ketikkan dengan keyword view di sini, lalu kita masuk halamannya apa. Nah, sebelum ke sana, kita bikin dulu nih view-nya. Teman-teman bisa buka di bagian resource, nanti masuk ke views. Nah, di sini ada welcome nih, welcome.blade.php. Nah, Blade ini apa? Ini tuh salah satu template engine-nya punyanya Laravel. Jadi saya bakal jelasin lebih detail ya teman-teman. Sekarang teman-teman tinggal bikin aja file baru, bebas. Gua bikin namanya belajar1.blade.php. Nah, sisanya kita bikin format HTML biasa ya teman-teman. Gua copy dulu sebentar dari sini. Lalu kita hapus aja seluruh bodinya. Lalu kita kasih di sini. Misal kita kasih ini halaman belajar 1. Kita save, lalu kita balik lagi ke web. Nah, kita bikin nih misal di sini. root.2.2 get. Kita kasih nih parameternya. Belajar 1. Gua pengen ini bebas ya. Namanya bebas. Misal gua kasih nama ABC pun nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada standar khusus antara file kita dengan rootnya ya. Saya misal return ini untuk mengembalikan ya, paham lah ya. Kita bakal ngembaliin sebuah view yang namanya belajar 1. BTW ketika kita membuat sebuah view ada helper, ini namanya helper ya, ada helper view, secara otomatis ini tuh langsung ada di dalam sini. Karena kalau di native kan kita perlu masuk kemana dulu, perlu keluar kemana dulu. Nah, ini nggak perlu, secara otomatis view ini udah otomatis dia berada di sini nih. Nah, kalau pengen pakai folder, misal kita tambahkan folder belajar, lalu kita pindahkan ini ke bagian sini. Ini tuh udah bukan lagi pakai slash ya teman-teman, tapi diganti jadi titik. Misal di sini kita masuk ke folder belajar, lalu kita akses file yang namanya belajar 1. Blade-nya udah nggak perlu ditulis ya, karena itu hanya sebuah template engine-nya Laravel. Kalau udah, mari kita coba /abc ya kalau nggak salah. Oke. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman halamannya. Segampang itu sebenarnya root. Ini masih ngebahas get ya. Nanti kita bakal ngebahas post, update, delete ketika udah ngomongin yang namanya CRUD ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang gimana sih untuk dapetin sebuah parameter gitu. Misal di halaman belajar 1 gue pengen ngasih kayak gini, nama saya Algi, tapi pengen namanya sesuai apa yang dikirim. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya HTTP request ya teman-teman. Misal simpelnya kayak gini,
di bagian closure kita bisa tambahkan kayak gini teman-teman, request pakai yang illuminate http ya. Lalu kita bikin variabel request. Nah kayak gini, nanti kita kirimin aja variabel request. Nah jangan request lah, kita bikinnya kayak gini aja, variabel request name yang dibungkus dengan variabel name. Ini cara kita untuk mengirim sebuah data ke dalam view, sama seperti yang kita gambarkan di bagian sini. Ketika ada model ataupun request, nanti bakal nge-update ya ke view, gua ada data, tolong ambilin dong datanya, lu update lalu tampilkan ke user, kurang lebih seperti itu. Oke, mari kita cek ulang. Di sini ada name, kita udah ngirim ya name-nya. Kalau nggak ada, kita kasih tidak ada name. Nah, buat teman-teman yang bingung ini itu apa, ini itu kalau di PHP natif seperti echo ya teman-teman. Karena di Laravel ini kita udah dibikinin helpernya yang begitu singkat. Ini cukup pakai kurung tutup kurung buka aja ya, kayak gini aja udah cukup nih untuk nggak perlu PHP echo lagi. Lebih mudah kan, lebih simpel juga. Mari kita coba ya teman-teman. Nih, katanya kalau nggak ada parameter, nggak ada data yang dikirim, dia tidak ada nama sesuai apa yang kita pengenkan ya di sini ya. Nah, gimana supaya namanya kecetak? Kita coba kirim via parameter. Name sama dengan Algi. Nah, di sini langsung berubah ya, nama saya Algi. Coba nama saya jadi Devina. Nah ini berubah ya, berarti request yang dikirim dari luar itu sudah berhasil kita terima ya teman-teman di halaman ini. Jadi gini caranya teman-teman untuk menerima sebuah request dari luar, dari user, untuk dikirim ke halaman yang ada di aplikasi kita. Nah sesimpel ini teman-teman. Lalu ada sedikit penjelasan lagi sebelum penutup ya. Jadi ini tuh ada yang namanya closure. Kalau kalian bingung ini namanya apa, ini namanya adalah closure function ya teman-teman. Nah nanti juga ada sangkut pautnya sama controller ketika kita masuk ke video controller. Dan ada beberapa juga nih nanti yang bakal gua share tips-tips gimana caranya supaya codingan kita tetap rapih nih. Apalagi kalau ngomongin project besar, ini root seberapa banyak gitu kan. Nanti gua bakal kasih tipsnya supaya tetap rapi dan tetap clean nih. Oke, jadi segitu aja dulu video mengenai root kali ini. Semoga teman-teman paham dan mudah ya dimengerti videonya. See you the next time. Bye bye.